Kita cari dulu untuk Bunda Rahma ya, sebentar. Sebentar ya Bunda Rahma, ini ada nih. Dia tuh suka diskusi sama Bunda Rahma. Dah, kau diskusi sama Bunda Rahma kau. Yuk Bunda Rama, gas. Siapa itu bilang gas? Silakan Bunda. Janganlah gas-gas. Diskusi yang baik aja, Bro. Nah, ini titik. Silakan Bang, Titik ya? titik. Dia tidak mau sama saya karena saya terlalu lembut. Dia suka yang agak yang Ya, agak sama kompetitif, saya lembut, yang Bang. agak objektif gitu, yang jauh Oh, iya, dari baik, Bang. bahasa kebencian lah gitu. Oke, kita pakai logika ya, Bang ya, akal ya. Nah, itu betul. Nah, tahu dia siapa Bunda Rahma ya. Lanjut Siap. Bun. Jangan keluar dari tema Bunda. Bunda Rama jangan keluar dari tema. Ya, ini silakan Bu. netizen digaskan. Mereka baik, kalau mereka diskusi baik, kita layani dengan baik, oke? Kecuali terhadap penghujat, kita harus tegas. Kalau mereka baik ya kita baiklah. Ya Bang ya, jadi gini, boleh saya bertanya Bang? Silakan Bu. Yesus ini anak siapa Bang? Kalau anak itu dari Bunda Maria. Oh, anak Bunda Maria. Kalau Maria siapa Tuhannya Bang? Tuhannya satu, tetap Allah. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan? Yesus itu adalah anak Tuhan Allah. Tuhan Allah. Maksudnya? Sama. Dia Tuhan sekaligus Allah. Oh, kau oneness. Hampir seperti di buku kami, lebih kepada namanya itu ketritunggal, bukan tuh. Kalau Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau aku tengok ini kau Iya, jadi oneness Bang. Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi karena baiknya Tuhan itu, semua jobless diambilnya karena sayangnya sama kita. Jadi Yesus itu Allah itu sendiri. Jadi Maria melahirkan Tuhan dan Allahnya, gitu. Ya bukan aku bilang tadi, yang dilahirkan Maria itu anak Tuhan Allah, bukan Allahnya. Oh, jadi Yesus ini anak Tuhan. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Iya, Berarti Maria melahirkan Tuhannya. lebih terangnya kayak gini Bu ya. Kalau memang segampang itu, Tuhan bakal bilang, udah selamat aja lah dunia ini. Tapi ada yang namanya kehendak bebas, yang berproses, yang membuat Tuhan itu nggak bisa ngambil kesimpulan seenak-enak Tuhan, karena Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha pesemburu, banyak. Loh, Tuhan yang maha kuasa kok, ya semua mau dialah. Maksudnya begini bang. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Tuhan sekaligus Allah, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Masuk akal enggak tuh bang? Kalau kita logikakan juga gak bakal masuk logika Bu. Makanya pemikiran kita gak bakal pernah sampai dengan pemikiran ke Tuhan. Terlalu besar kita berpikir kalau pemikiran kita tuh sampai ke Tuhan, gak bakal sampai. Jadi akal kita matikan dulu biar bisa paham gitu. Nah, kita bahas yang berdasarkan logika yang mampu kita logikakan gitu Bu. Yang gak bisa kita logikakan jangan. Ya gini loh. Kebenaran itu berkesesuaiannya antara data dalil dengan kenyataan kebenaran, ya, atau fakta yang sebenarnya. Nah, Maria ini kan manusia melahirkan Yesus. Kau bilang Yesus ini Tuhan sekaligus Allah. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Sama kembali ku bilang tadi Bu. Kalau kita cerna berdasarkan pemikiran kita yang berlogika dengan IQ kita yang gak seberapa ini, kita mau mencelucuti pemikiran Tuhan, rencana Tuhan, gak bakal sanggup. Itu kenapa sampai sekarang semua masih berkembang. Enggak bang. Coba kita lihat perkataan Yesus deh, sedikit kita ke dalil dulu. Tadi kita ke logika, kita ke dalil. Ketika seorang murid berkata, hukum yang terutama, apakah guru hukum yang terutama, apakah hukum yang terutama itu? Tanya murid kan kepada Yesus. Dia disebut guru loh oleh muridnya. Hukum terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Hukum yang terutama itu ya, kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Disuruh berakal, Bang. Akal itu disebut Yesus. Jadi kalian itu harus berakal, jangan matikan akal. Kalau kau bilang Yesus itu Tuhan sekaligus Allah, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Padahal Maria diciptakan oleh Tuhan. Kan gak masuk akal ini, Bang. Iya, makanya aku bilang tadi, yang sampai ke akal kita aja kita bahas. Kalau aku nanyakan sesuatu yang gak masuk ke akal kita, ibu bisa jawab. Aku rasa percuma. Jadi Sebenarnya bang, kalau kau mengikuti data di Bibelmu, Yesus itu bukan Tuhan, makanya kau pura-pura menghilangkan akalmu. Karena di Bibelmu Yesus bukan Tuhan, dia nabi, hamba, utusan, Mesias. Yang tidak tertulis di Bibelmu bang, kau imani. Yang tertulis nyata-nyata, dia hamba, dia rasul, utusan. Kau tidak imani loh yang tertulis. Ayo kenapa itu yang ada tertulis tidak kau imani? Tertulis secara letterlek di Bibelmu tidak kau imani. Sementara yang tidak tertulis kau imani. Gimana itu? Aku bahaskan sedikit ya Bu ya. Yang tertulis yang ku imani itu adalah gini. Dari Yesus, Tuhan Yesus sendiri sering itu mengumpamakan dia dengan ke Tuhan Allahnya. Nah, terus Yesus juga mengungkapkan dia itu adalah aku loh. Itu semua kalau ibu mau baca literasinya bisa dirangkum sendiri gitu. Nggak perlu panjang lebar untuk di sini. Jadi maksud aku di sini masuk. Oke, kalau kau nggak mau panjang lebar, coba kita pakai akal lagi. Akal sekaligus data ya. Oh boleh. Yesus di Taman Getsemani bang, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kalau dia adalah Tuhan sekaligus Allah, kira-kira Yesus berdoa kepada siapa? Bersujud kepada siapa? Ini akal sekaligus data, dalil ada. Silakan. Yesus di Taman Getsemani maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, dia berdoa. Apakah menurutmu dia berdoa kepada dirinya? Dia sujud kepada dirinya? Akalmu di mana bang? Ayo. Oke, tentu enggak Bu. Dia berdoa ke Bapaknya. Makanya aku bilang tadi itu Yesus itu anak. Jadi kalau dia berdoa kepada Bapaknya, kan kau bilang dia adalah Tuhan. Kan kau bilang dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri bang. Ya toh? Kalau dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, nah kenapa dia sujud? Dia sujud kepada pohon atau kepada siapa? Aku 1 menit menjelaskan. Jadi gini, Tuhan itu punya banyak kepribadian yang nggak boleh saling bertabrakan. Contohnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penghakim. Kalau dia cuma menggunakan Maha Pengasih, dia bakal ampuni kita semua. Kalau dia Maha Penghakim, dia bakal hapuskan semua orang kafir, terus jadi muslim semua. Nah, jadi yang mana mau dipilih Tuhan? Nggak bisa bertabrakan. Nah, itu di dalam Bibel ada yang namanya nggak usah kau jelaskan yang tidak ada data. Kita berdiskusi ilmiah pakai dalil. Kalau cuma asumsimu, aduh, capek dengernya. Di dalam Bibelmu dibilangan Tuhan itu bukan manusia. Sementara kau imani Tuhan ini yang turun ke bumi. Nah, memang bukan. Terus Yesus ini siapa? Yesus itu Tuhan. Loh kan Tuhan bukan manusia, gimana bang ini? Yang bilang Yesus manusia siapa coba? Yang dilahirkan Maria apa? Tuhan Yesus. Manusia atau Tuhan? Tuhan atau manusia? Ya kan? Yang dilahirkan padahal di Bibelmu di dalam itu ibu anak Tuhan Yesus yang diutus ke bumi. Iya, yang dilahirkan kan Tuhan. Sementara di dalam Bilangan 23 Tuhan itu bukan manusia. Ibu harusnya kau mengimani. Jadi kau itu Tuhan, bukan Tuhan. Itu dikutip Bu, pakai tanda kutip. Jadi ibu Tuhan di situ. Tuhan itu bukan manusia. Sementara kau bilang Maria melahirkan Tuhan. Jadi kau sendiri kontradiksi dengan Bibelmu sendiri. Karena di dalam Bibel, Bang, Tuhan itu bukan manusia. Tuh kan? Kemudian di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, kenapa Tuhan manusia yang dilahirkan oleh Maria ini, ya manusia kan pasti melahirkan manusia. Nah, kok Tuhan kan bang? Coba, bagaimana seorang di sini saya kasih sedikit gambaran ya. Seorang perempuan yang melahirkan itu bang, lahir tuh penuh darah, najis tuh darah ya.
lendir, Kecuali manusia yang lahir Ibu ya, itu nggak kencing. najis. Sebentar dulu. Kok sebentar kita ke situ ya. Darah, lendir, kadang kencing, kadang-kadang beol, saking sakitnya itu kalau orang melahirkan. Kita ini mengalami melahirkan, Bang. Ya kalau nggak ngeden ini Maria ini nggak lahir Yesus. Karena Iya, dulu betul. belum ada sesar. Belum ada sesar. Jadi lucu aja kalau Tuhan dilahirkan, Bang. Tuhan itu maha suci. Bukan Tuhan itu jorok. Apa Tuhan mau dikatakan Tuhanmu jorok? Keluar bersama najis. Tuhan itu maha suci loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah maha suci dan maha tinggi. Kami muliakan Tuhan kami itu orang Islam. Enggak kami hinakan. Dilahirkan. Masa ada Tuhan maha suci keluar bersama najis? Aduh ya Allah. Kotor Oke, itu gantian, Bang. Bu. Kita, Bu. Kita perempuan itu Bang 40 hari itu dalam keadaan. Enggak ini otakmu dulu Bang. Otakmu baru kita ke data. Otakmu akalmu. Nah, kalau Fungsikan akal boleh Bu, sedikit kalau untuk akalmu. otak jangan dipakai Dan bahasa-bahasa. berkesesuaian dengan data Bang. Heeh. Ya kan akal Bang. Dengarlah dulu Bang. Nah ini pernyataan saya Bang. Logika saya berkesesuaian dengan data. Karena di Bible Yesus tidak ada. Kalau Yesus itu Tuhan nggak ada Bang. Datanya pun itu masuk akal. Masa Tuhan dilahirkan? Di Bible pun Yesus bukan Tuhan. Jadi kebenaran itu Bang. Berkesesuaiannya data dalil yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Kau mengimani tidak ada data-datanya. Secara logika pun tertolak. Ya toh. Nanti kalau Masa bisa itu Yesus keluar dari itu Bang. Itu aja judulnya itu temanya Yesus keluar dari mana? Harusnya kau itu secara manusia yang diberi kesempurnaan akal harusnya kau berpikir masa Tuhan keluar dari itu? Saya aja ngeri-ngeri nyebutnya ya. Karena sesuatu yang Nah, udah kita boleh belum? harus silahkan. Iya Bu, jadi Yesus itu keluarnya dari organ reproduksi biar bahasa kita agak halus di sini. Nggak enak dengar orang kan. Terus akan lebih lucu kalau Tuhan itu maksa semua makhluk hidup itu kau percaya sama aku sebagai makhluk hidup, kalau enggak kau mati. Terus manusianya bakal ngomong. Enggak, ini kita Di mana? berlogika Perasaan di itu belakang. enggak. Saya TikTok aja di Biblemu itu loh tertulis Lukas 19:27. Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa kemari bunuh di depan mataku. Itu kata Tuhan Iya. itu. Itu perjanjian lama sebelum Yesus datang, Bu. Enggak, perjanjian baru itu Lukas. Jadi kita masuk ke data ya. Karena kau secara logika kita berat menerima. Kau secara logika memang Kau secara logika kau memang sudah Jadi mematikan apa akalmu. gunanya aku Kita masuk diskusi ke kalau data-data. yang aku sampaikan belum sampai kepada Karena kau cuma bacot. Kau bacot tidak ada data. Kau bacot Bang. Tidak ada data sih. Kita ya karena Itu aku cuma belum asumsi. dengar Coba mana di Biblemu Yesus Tuhan? Mana di Biblemu Yesus Tuhan? Ayo. Satu aja kata data itu di Biblemu. Yesus yang kau Tuhan kan tuh mana di Biblemu itu? Dia Tuhan. Yang ku baca Yesus hamba. Kalau kita masuk ke definisi hamba menurut KBBI, budak, abdi, terus yang disuruh-suruh, pesuruh. Apa Tuhanmu seperti Tuhan seperti itu? Ibu tahu nggak Di Bible itu bedanya Yesus hamba. Yesus dengan Nabi Muhammad? Kau tahu nggak apa itu hamba? Nggak usah Tahu. ke nabiku tuh, masya Allah. Apa hamba itu? Apa Umat, hamba? Bu. Oh, hamba itu umat. Nah, sekarang Ibu silakan Yesus jawab tuh, pertanyaan berarti Yesus itu umat. Iya, betul. Ya berarti dia bukan Tuhan dong. Aduh kau udah tahu kenapa juga kau masih keliru menuhankan dia Bang. Berarti dia Nah, dalam konteksnya dia kau boleh bukan melanjutkan, Tuhan. Ibu, ya. Tapi kalau nggak boleh dilanjutkan, ya stucknya di pemikiran Ibu aja. Kita nggak diskusi nih. Kita nggak berbagi. Nah, mana kalau kau mau diskusi saya itu anti kalau cuma congor ya. Asumsi Iya. data. Heeh. Kasih saya data di Biblemu. Kau menuhankan Yesus itu landasanmu apa? Dasarmu apa menuhankan Yesus? Coba. Yesus Ibu, beginilah sekarang dia enggak usah. Enggak usah. Kasih saya. Kita tahu Kita semua uji. data yang kami punya. Apa itu datamu coba? Kita uji pembuktian bahwa apakah cuma kau imani saja ini tanpa mau pakai akalmu?
Kau betul-betul matikan akalmu secara permanen. Saya minta data. Apa yang menyebabkan kamu menuhankan Yesus? Kalau aku pakai akal, Landasanmu apa? kenapa sih harus ada agama? Data. Enggak Tuhan. Data. Apa? Ibu nggak bisa loh Bu membahas ketuhanan itu mengenai data. Loh, Kalau mengenai terus akal, kau mengenal itu bukan kau Tuhan. mengenal Tuhan lewat apa? Kau mengenal Tuhan lewat God. Kau tengok di God. Lewat akal. Atau kau baca Lewat Bible. akal. Ya, terus dari mana sumbernya kau sampai berakal itu? Kau apa literasi apa yang kau baca sampai kau Akal mengimani itu Yesus itu datangnya Tuhan? dari Tuhan. Lah, dari mana kau pernah ketemu sama Tuhan? Ibu, masalah data itu Kau terus pernah berkembang. ketemu sama Tuhan? Yang Kau ibu pernah? katakan sekarang Orang ini, mungkin begini bisa juga. Bang. Bang, Tergantung dengar dulu data deh. yang didata. Bang, dengar dulu. Kau mengenal Yesus lewat apa? Lewat Alkitab, Bu. Inilah kau congormu. Kau bilang dari Tuhan, dari apa? Dari Biblemu tuh kau baca. Dari Biblemu kau baca kau mengenal Yesus. Apakah di Biblemu itu ada Yesus tertulis dia Tuhan? Ini yang kau minta pembuktian dari keimananmu itu. Kau mengenal Yesus dari Biblemu. Sekarang tunjukkan data. Kau bilang jangan berbicara data lah. Kau mengenal Yesus dari Biblemu. Di Biblemu setelah kau baca Biblemu Yesus itu apa? Ayolah. Kalau Yesus boleh aku apa bicara itu? cuma 30 menit aja, Bu. 30 detik deh, 30 detik. Perasaan kau bicara dari tadi, kau nggak bisu kok. Ibu potong, Sekarang Ibu. saya Ibu minta nggak data. sadar kalau mau Enggak, bicara. karena saya minta data di Ibu Bible. diskusinya Kau pakai mengenal. emosi loh. Enggak emosi. Begini memang apa ya, suaraku memang gini dari sana. Jadi diskusi itu Saya saling minta berbagi pikiran, Bu. Kalau Saya masalah, minta data. Oke, jawab ya, Bang ya. Saya minta data karena kau mengenal Yesus itu lewat Biblemu. Tolong di mana itu di Biblemu Yesus Tuhan? ya ampun, itu lagi. Ya ampun, ya orang cuma iman buta. Ya ampun, imani saja. Sekarang mana? Aku gimana ya, Bu? Ya kalau kita bahas data-data Ya yang aku kayak gitu, gimana dong? Ya jadinya kan kau bilang kau mengenal Yesus lewat Biblemu. Di Biblemu itu Yesus apa? Dia Tuhan kah? Dia hamba? Atau dia apa? Ayolah. Makanya aku bilang kalau kau itu mengenal lewat Tuhan katanya. Apa kau ketemu Tuhan? Kalau kau ketemu Tuhan itu kau sudah metong Bang. Sekarang di Biblemu mana itu Yesus Tuhan? Simple kan? Ya oten ini kalau kita nggak tegas sedikit buntu otaknya, nggak mau berkembang. Pokoknya iman. Kenapa dia ngopi? Apa dia mau ngeripot? Atau dia cari data? Waspadalah. Kalau mereka tuh sudah minum tuh jeda begitu, udah mulai tuh ngeker siapa nih mau diripot nih? Bang, ayolah Bang, tengoklah. Berani naik diskusi padahal dia belum tahu isi Biblenya. Bang, ini oten saya pesannya. Bang, saya pesannya. Ini nasihat ya. Saya nasihati Bang ya. Kalau kamu Bang belum menguasai Biblemu, tolong jangan naik. Dan kalau kamu cuma model iman, jangan naik komal. Bungkus iman itu Bang dengan 3 karet gelang warna-warni. Kau turun tidur. Oh, oke. Berarti ada datanya, silakan. biar jawabin, Bu. Di mana Bang? Biar ku bantu. Tapi kita tetap jadi orang yang beragama ya. Tetap utamakan sebuah etika dan moral. Iyalah, bagi kami tuh itu udah final itu. Bahasa congor, otak dan lain-lain itu jangan. Kita di Islam ini, Oke. keren. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bertele-tele kita Bang. Oke, jadi silakan Bang, ada datamu. Jeda lagi dia. dari Hotel Yohanes tadi ya, kamu tuh ngomong macam betul kali. Etika. Tuhan kau aja nggak punya etika. Tuhan kau memanggil si mamanya itu, hai perempuan. Mana etika Tuhan kau? So bas-bas etika kau. Biarin. Tuhan kau punya etika nggak? Tuhan kau manggil mamanya aja, hai perempuan. Tuhan macam apa itu? Hah? kita lanjut. Jangan Enggak, ada kau orang yang gaya kau macam betul kali di sini bro. Kayak kau menguasai rum ini, rum muslim ini bukan rum oten. Paham kau? Ini rum muslim bukan rum oten. Kau usah sosok ngatur kau di sini. Ibu, So bahas etika kau. mau persekusi, Tuhan kau aja atau nggak mau punya etika. berbagi pemikiran? Udah, Tuhan kau di mana etikanya? Gak pakai baju, gak pakai celana, pakai kolor doang. Tuhan macam apa itu? Cuma pakai kolor.
Ah, mana etika kau? Etika kau menuhankan manusia Gambaran berkolor. agama nampak dari Udah umatnya. etika kau sekarang Beginilah. pakaikan baju Tuhan kau sekarang. Tunjukkan etika kau. Ya, Bu, Tunjukkan etika itu, Bu, kau. ya. Tuhan kau itu sekarang disalibkan, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kau kasih dulu bajunya. Ibu, tunjukkan etikanya Ibu. Ayo Tuhan saling terbuka, kau Ibu. sekarang nggak pakai baju. Kau bahas etika kan? Bahas etika kan? Cepat. Jangan sok-sok Dari- kau di sini. Etika Bun. bu, etika bu. Bun. Macam betul Bun. tadi kau bahas etika. Bu, Bun, etikanya Bun, Bu. Bun. Malu loh Udah, yang udah Sabar, sekarang sabar. Tuhan kau itu sekarang. Tuhan kau cuma pakai kolor. Kau kasih baju dulu. Tunjukkan etikanya cepat. Ibu bawa nama muslim loh. Enggak usah sok santai-santai kau ular beludak kau di sini kau. Aku dari tadi diam aja dengerin, diam aja. Semakin menjadi ku tengok. Bahas etika. Kalau kita diskusi beretika, jangan bahas congor. Jangan bahas otak. Lah, Bible kau aja gak beretika. Bible kau. Marilah Rama, kita aku nggak memuaskan ikutan lagi. birahi. Nanti Cemana kualitasku etika sama kita kayak suci ibu. kayak gitu? Jadi sama Macam mana? mencaci gitu. Sama. Enggak, kitab suci kau cemana etikanya? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Cemana etikanya? Terus buah dadanya dijama-jama, keperawanan dipegang-pegang. Ah, mana etika kitab suci kayak gitu? Hah? Di mana etika kitab suci kayak gitu? Jakarnya sebesar jakar keledai, jakar kuda. Cemana etika kayak gitu kitab suci? Hah? Seorang Jadi, nabi aku meniduri ngomong, kedua aku cuma putrinya. dijawab. Di mana etika kitab suci kayak gitu? Jadi kau kalau mau diskusi silakan. Tapi nggak usah sok-sok bahas etika kau. Kau yang nggak tahu etika. Ku dengar kau bebek lagi sama Bunda Rama ya. Awas kau sok-sok apa kau di sini kau ya. Baluap naik. Aja Bunda. Maaf ya Ibu ya. Saya yang salah, Ibu yang benar. Saya coba nunjukkan etika, Ibu nggak nunjukkan etika. Jadi Oke, saya makanya salah. saudara, Mana makanya etika? ya, makanya, dokter jangan terlalu banyak congor. Sekarang mana datanya? Oke Bu. Di mana Bang? Yohanes Ya 10 Tuhan. ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes, oh aku satu dengan Bapak gitu. Ibu logika kan Di dia dalam- nggak bakal sampai itu. Kalau logikanya begini Bu, Oke. masa bisa satu? Berarti mereka itu kembar gempet dong. Nah itu logika. Nah, jadi ketika Maria melahirkan, dia melahirkan Bapak. Nah itu dia logika Bu. Ya kan Bapak, kau makna ini sesuatu yang harfiah, bukan alegori, bukan kiasan. Ketika Maria melahirkan, apa Bapak dilahirkan? Nah logikanya begitu. Aneh kan Bu? Lah, ya kau makanya kita tes ini akalmu berfungsi enggak? Ketika kau maknai, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, kau maknai dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti Maria melahirkan Bapa, Maria meneteki Bapa gitu. Wow ini udah bahaya sih Bu. Nah, Ya jadi, iya karena ada data di jadi makanya saya pakai Bang. akal saya ya Bu ya. Tadi itu pakai akal itu. Nah, sekarang pakai akal sehatmu ya, jangan akal yang ODGJ dong, yang sehat. Tadi Coba. segitulah akal sehatnya sih Bu ya. Aku coba pakai seginilah akal sehatku gitu. Sekarang kau bilang Yesus dan Bapa adalah satu sehingga kau menuhankan, kau menganggap Yesus itu adalah ilahi. Jadi Maria melahirkan Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri atau Bapa Yesus dengan Bapa adalah satu. Begitu Maria melahirkan Bapa. Info aja Bu kalau udah boleh ngomong. Ya sekali silahkan. Oke. Enggak Bu. Jadi kalau dari nalarku enggak begitu gitu. Kalau nalar Ibu silakan begitu. Karena yang Ibu dalami ya cuma sebatas itu gitu. Nah kalau dari kami, Kalau Yesus yang- berkata, kalau ya kenapa tuh? Kalau dari pemikiranmu nih ya, kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, maknanya menurut kau gimana itu? sama seperti kembali ke dasar yang kita bahas ulang tadi itu Bu. Jadi Tuhan itu nurunkan anaknya. Dalam artian apa? Apa yang dilakukan anaknya ditanggung jawabi oleh orang tuanya. Itu kenapa ajaran Yesus itu selalu ajaran kasih. Gak pernah ajaran Apakah perang. anak itu adalah Bapa itu sendiri? Allah itu adalah Bapa Apakah sendiri. kau ini, bentar, apakah kamu ini adalah bapakmu sendiri? Apakah kau dan bapakmu adalah sama? Kalau dibilang Misalnya sama kau enggak? ini. Tapi kami satu. Nah, ya satu dalam arti apa? Nah itu yang penting Bu. Satu dalam artian apa? Itu yang penting. Nah ini makanya aku tanya. Kalau ini makanya aku udah tanya masuk kau. akal sehat ini namanya. Bagus Bu.
Lah justru kau yang kurang sehat kurasa Jadi bang. Masa satu Tuhan dalam dilahirkan? apa? Satu dalam pertanggungjawaban, satu dalam kasih, dalam kenyayangan. Apa pertanggungjawabannya? Mereka itu Tapi bukan berarti sama-sama ilahi. Iya betul, sama-sama ilahi. Kalau satu tujuan, Sama-sama ilahi, Bu. Oke, gimana sama-sama ilahi? Ada satu manusia, ada satu ilahi, ada Tuhan. Jadi gini Bu, berdasarkan saya. Sama ilahi. Ya, tunggu bentar Bu. Ya. Begini aja, ini kan asumsimu. Kau bilang Yesus sama-sama ilahi. Data di Bible tidak ada dia ilahi. Dia di Bible Semasa anak dia manusia. dia menegakkan Dengar dulu. keilahiannya. Dengar dulu, dengar Bang, dengar dulu. Keilahiannya kembali. Dengar dulu Bang. Dengar dulu. Ini pakai aku bilang pakai akalmu. Ketika Gabriel menemui Maria, Gabriel berkata, "Aku utusan Tuhan kepadamu menyampaikan," nih yang dibawa Gabriel firman. Firman Tuhan disampaikan kepada Maria. Menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang. Ini Akan udah mengandung dan bantah akan melahirkan pernyataan Bang Farouk seorang. Ini akalmu nih supaya akalmu. Bang Farouk udah berfungsi. terbantah ini. Jadi suami Dengar dulu. bukanlah Ini bapak kan kandung atau bapak kemana-mana kan. biologis. Bang Engkau Farouk akan tahu. melahirkan Tidak bisa seorang. Kan mulai tantrum kan. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang dilahirkan. Tiba-tiba kok imannya yang dilahirkan Tuhan. Gak ada otak Bang kalau gitu. Ya toh? Yesus terangkat, anak manusia akan terangkat dan duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia. Yesus akan datang kembali, anak manusia akan datang kembali diiringi para malaikat. Masih anak manusia. Kapan Yesus jadi Tuhan tuh? Itu bagian lanjutannya nggak dibaca Bu. Tujuannya untuk apa Yesus? Dia lahir? baca apa? Kapan dia jadi Tuhan? Kapan? Jadi Kapan dia jadi Tuhan? saat lahir Bu. Saya tanya, setiap ditanya, kok nggak jawab. Oh. Kapan dia jadi Tuhan? Ayo, Setelah kapan? bangkit, Kapan Bu, Yesus setelah jadi bangkit. Tuhan? Kapan? Di mana itu? Hmm? Oh, jadi ketika dia lahir dia belum Tuhan. Keilahiannya ditanggalkan Bu. Supaya bisa merasakan Itu yang kan kita rasakan sekarang. ini kupikir kau ini ibaratnya Tuhanmu ini sebuah robot ya. Tuhanmu ini robot. Robot ini kau buat satu chips. Chips ini sudah diprogram. Program di chips ini keinginan kalian. Ya, oten-oten ini ya sudah masuk di situ Tuhan begini-begini. Kalian yang memprogram. Kemudian chips itu ditanam di kepalanya si robot ini. Nah, kalian tinggal pencet remote kan, remote control. Kalian mau ngapain nih Tuhan? Kalian yang ngatur Tuhan. Ya itu kan Tuhan saya dia menanggalkan ininya itunya. Itu kan kedagingannya. Itulah macam-macam lah kalian mengatur. Ya kan? Kalian lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri. Ya kan? Kalian mengatur Tuhan. Ketika siapa nih? Sabaruddin noise. Aduh ya Allah, noise. Turun dulu Bang kalau noise. Bang, ketika kapan, sejak kapan Yesus itu Tuhan? Sudah banyak pertanyaannya teman-teman nggak dijawab. Sejak kapan Yesus Tuhan Bang? Ketika dilahirkan kata malaikat Gabriel, engkau akan melahirkan seorang orang. Kemudian dia naik terangkat, anak manusia duduk di samping kanan Bapa. Kemudian dia turun kembali atau ketika dia masih di atas, dia akan duduk bersama anak manusia akan duduk bersama dengan ke-12 murid untuk menghakimi suku Israel. Kemudian dia turun, anak manusia akan turun diiringi para malaikat. Nah, kapan tuh? Sehingga kau ini maka aku bilang dari mana sumbernya kau menuhankan Yesus nih? Oke, kita jawab aja Bu ya, Ibu nanya. Data. Kalau kau tidak menguasai data Bibelmu jangan naik. Kami tahu isi Bibelmu. Sekarang data di mana Bibelmu? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus? Ya Allah, sejak kapan Bang? Ayolah. Sejak kapan tuh Yesus Tuhan Bang? Sejak kapan? Ayo. Jangan cuma iman buta Bang, banyak belajar. Yang pertama tadi udah Ibu ya, jawaban yang pertama. Mau yang keduanya lagi? Nggak ada kau jawab. Nggak ada kau jawab. Nggak ada. Tadi yang Yohanes tadi Bu, masa lupa? Apa itu? Yohanes. Mana ada di situ kau jawab? Yang Bisa sama kau buktikan dengan bahwa Bapak, yang serupa. kalau di mana samanya? Di mana samanya? Ya, mengenai hari itu hanya Bapa di surga yang tahu. Malaikat dan anak manusia tidak tahu tentang kiamat. Berarti nggak sama tuh pengetahuannya. Bagaimana kau bilang ini sama?
Pak sama, masa sama ilahi dengan manusia? Beda lah. Yang Yohanes 13:10 tadi udah dibahas belum sih Bu? Atau yang kedua, lanjut kedua? Nggak ada kau bahas, nggak ada. Jadi kau mengimani Yesus Tuhan berdasarkan Yohanes tadi 10 berapa tadi ya? 10:30. Bapa dan Yesus adalah satu. Satu dalam arti apa? Satu dalam arti pengajaran kehendak. Bukan satu dalam makna ilahi. Satu dalam makna kehendak. Apa kata Yesus? Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengar firman, kemudian Dia sampaikan kepada dunia. Apa yang aku katakan, itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Kabur toh, mau diajari baik-baik kabur. Itulah sudah berkarat dogma doktrin di kepalanya ya. Pokoknya cuma modal imani. Udah, imani doang. Ya begitulah kalian akan kekal di neraka selamanya, nggak mau belajar. Di mana kau diturunkan? Ini kau fitnah lagi. Enggak kabur. Ini dibawa katanya diturunkan. Mana ada kami menurunkan Kabur, noten